kenapa sih harus perhatikan tumbuh kembang anak? Apa sih urgensinya? Apa sih wajibnya? Kita lihat slide ini. Perkembangan otak manusia bisa tergambarkan dari slide ini. Slide ini menjelaskan bahwa pertumbuhan otak itu sedang dalam puncaknya itu pada umur 2 tahun. Lalu di 5 tahun, anak 5 sampai 6 tahun pertumbuhan otak itu mencapai 80% bahkan sampai 90%. Artinya apa? Pondasi kita sebagai orang tua membentuk anak itu dipengaruhi dan sangat-sangat dipengaruhi dari semasa kecilnya. Misalnya anak itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepalanya baik, lalu juga milestone-nya semua tercapai di usianya sampai dengan umur 2 tahun, kita bilang 1000 hari pertama, anak itu dalam batas normal, maka kemungkinan besar otaknya itu bertumbuh dan berkembang secara normal. Artinya nanti di kemudian hari anak itu bisa mencapai hal-hal yang lebih rumit lagi, belajar hal-hal yang lebih kompleks lagi, dan pondasinya sudah terbentuk. Ketika ada disrupsi di umur 5 di bawah 5 tahun, maka hati-hati. Bisa jadi perkembangannya terlewat. Anak misalnya yang sering sekali umur 2 tahun belum bicara. Padahal mendengar itu sudah bisa berfungsi ketika anak masih dalam kandungan. Kita bisa lihat di usia 8 bulan, minus 1 ini kan, ini mulai dari ibu hamil, di usia hamil 0 bulan, lalu ini sampai 9 bulan. Kita lihat, yang biru ini adalah bahasa dan juga berbicara. Mulai terbentuk di usia kehamilan 7 bulan. Lalu di usia 8 bulan, dia udah bisa mendengar dan melihat. Nah, ketika anak itu sudah mulai terbentuk jaringan otaknya yang untuk mempersarafi bagian pendengaran, penglihatan, lalu juga nanti ada higher kognitif, gimana caranya memaksimalkan. Nah, ketika ada disrupsi, apa yang terjadi? Anak itu tidak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan semestinya. Dan itu yang sangat disayangkan sekali. Ketika kita tidak bisa memaksimalkan, maka kemungkinan di kemudian hari anak itu tidak optimal. Tadi area perkembangan ada 4, misalnya anak itu bahasanya terganggu. Terganggu akhirnya dia di usia 2 tahun dia belum bisa ngomong. Lalu dari area perkembangan yang terganggu, ada juga nanti mengganggu area perkembangan yang lainnya. Itu contoh gangguan perkembangan. Ada juga contoh gangguan pertumbuhan. Misalnya anak di bawah 2 tahun, anggaplah di umur 1 tahun, anak itu mengalami gizi buruk atau gizi kurang atau bahkan stunting. Dan itu juga akan mengganggu nanti jadinya untuk produktivitas anak di kemudian hari. Lalu kita lihat semua puncak itu di 2 tahun pertama. Ini masih receptive language itu masih sampai dengan usia kira-kira 7-8 tahun, tapi secara literatur bisa kita anggap puncaknya itu di 2 tahun untuk puncaknya ya, lagi dalam cepat sekali, dan sampai 5 tahun plastisitas otak itu masih berkembang. Makanya kita harus memaksimalkan anak di umur 5 tahun. Walaupun sederhana sekali gitu pencapaiannya. Milestone umur 0 sampai 3 tahun apa, 3 sampai 6 bulan apa, 0 sampai 3 bulan sorry, lalu 3 sampai 6 bulan apa, 6 sampai 12 bulan apa. Hanya sebatas milestone yang memang harusnya anak bisa. Itu sudah cukup baik, dan berat badannya pun sama. Di umur 1 bulan anak beratnya harus berapa, di umur 2 bulan sama. Tetapi bukan nilai normalnya. Kita pastikan anak itu berat badannya naik sesuai dengan sebelumnya gitu. Jadi trennya itu naik. Lalu ketika umur 5 tahun
setelah 5 tahun atau setelah 6 tahun baru terbentuk higher kognitif. Higher kognitif ini apa? Higher kognitif ini eh, kecerdasan yang lebih tinggi. Makanya anak di umur 6 tahun itu mulai sekolah. Lalu juga mulai mempelajari hal-hal yang lebih rumit, lebih kompleks. Dan ketika kita mempersiapkan pondasinya di 2 tahun, di 1000 hari pertama, bahkan sampai 5 tahun, anak itu sudah siap, bukan tidak mungkin anak bisa lebih baik lagi di umur-umur selanjutnya.